Ngendikane Allah fala takhshawkum wakhshawni wa liutimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun. Perpindahan Ka'bah ndadekno polemik. Kowe aja wedi wong Yahudi Nasrani tapi wedi ning aku wa liutimma ni'mati 'alaikum. Lan supaya aku nyempurnakno ingsun nikmate ingsun 'alaikum. Lah termasuk nyempurnakno nikmat kama arsalna. Kaya oleh ngutus ingsun muta'alliqun. Kama arsalna ku ta'alluq bi utimma lan lafat utimma. Termasuk nyempurnakno nikmat yaiku kautusi rasul fikum ing dalem sira kabeh. Ingsun ngutus rasulan ing rasul mingkum kang saking sira kabeh iku bangsa Arab. Muhammad rupane Muhammad. Yastu ingkang maca sapa rasul alaikum ing atas sira kabeh ayat ing pira-pira ayat ingsun. Wa yuzakkikum lan bersihna sapa rasul kum ing sira kabeh. Wa yu'allimukum lan mulang sapa rasul kum ing sira kabeh alkitab ing kitab al-hikmah lan Rasul diutus itu kanggo maca ayat bersihno mulang kitab wal hikmah wa yu'allimukum lan mulang sapa rasul ing sira kabeh malam takun ma ing perkara lam takun kang ora ana sira kabeh tak lamun ngerti sira kabeh Fakuruni mongko ilinga sira kabeh ni ingsun salat iklan salat wa tasbih wa azkurkum mongko eling ingsun kum sira kabeh Ila den ucapno apa ngene makna ku te maknane kauluhu fadkuruni ngene ujazikum kowe nek eling aku ujazikum mongko males ingsun kum sira kabeh wa fil hadis dalam hadis anillah sami Allah taala hadis qudsi man takaroni fi nafsi uti sapa wong eling sapa man ingsun fi nafsi ing dalam atine man dakar tuku fi nafsi mongko eling ingsun ing man fi nafsi ing dalam date ingsun wa man takaroni fi malain sapa wong eling sapa man ingsun fi malain ing dalam depan umum ngarepe wong akeh malak ku anggere malak-malak ngarepe wong akeh zakat tu mongko eling ingsun ku ing man fi malain ing dalam kelompok khairin ingkang luwih bagus min malaihi timbang kelompok iku dina eling aku ning ati tak eling ning atiku dhewe ngendikane Allah nak eling ning depan umum tak sebut di depan umum waskuru lan syukur sira kabeh limaring ingsun wala takfurun aja ngafiri sira kabeh ning ingsun ngafiri Allah termasuk bil maksiat lan maksiat Ya ayyuhalladzina amanu eling-eling wong iman istainu gawe tulung sira kabeh ala akhirah ing atase urusan akhirat. Bisabri lan sabar wa salat lan salat. Dina njaluk pertolongane Allah urusan akhirat bisabri lan sabar wa salat lan salat. Inna wa satamna Allah ma'sabirin serta ana sing sabar-sabar kabeh. Coba wong saiki urusan dunya sing dipertaruh urusan akhirat. Dadi njaluk juk dhuwit nglakoni salat. Dadi barang dunia dipertaruhkan ke akhirat tapi orang walian golek duit demi sholat apik artinya dunia diganggu akhirat saya diwalek apa golek duit nganggo apa sholat orang Imam Suyuti komentaris sederhana ya ayyuhalladzina amanu ista'inu jaluk tulung sira kabeh alal akhirah ing atase urusan akhirat bisa beriklan sabar sholat jadi pokoknya kita sebisa mungkin Mas Bro nganggo dawuh Sabtu Qadir. Dari Sabtu Qadir menyangkut nikmat itu duwe kaidah umum la takhtar jalban nikmat wala tafal balwa. Mungkin nak sampean bisa manakipan ro. La takhtar jalban nikmat wala tafal balwa. Fa inna nikmat wasilatun ilaika bil ismah. Istalab taha amlah. Lakon istalab taha amlah. Wal balwa halatun bika wa ingkarih taha. La tahtar jalban nikmat. Kowe ora usah kepengin untuk nikmat. La tahtar jalban nikmat. Kowe ora usah kepengin untuk nikmat. Wa dafal balwa kowe ora usah kepengin tolak bala. Iki tengene malah kewonten. Fa inna nikmat wasilatun ilaika bil qismah. Mergo nikmat iku mesti teko ning kowe atas nama bagian. Istalab ta amra cek mbok tarik cek ora. Artinya kita berkeinginan mendapatkan atau enggak ini sudah istalab ta amra. Wal-bal wa halatun bika jenenge bala iku wis tingkae kita artine khase manusa untuk bala wa ingkari fasallim lillah fil kulli yaf'alu ma yasha walane kabeh seranane Allah yaf'alu ma yasha memang ini tidak menghalangi kita berdoa karo mantoe tapi mun kula bolak-balik doa kita setelah terpelajar kok malah dadi sirik kenapa gitu jadi kita kudu elek ya dadi manusa zaman Mustafa orang iso ngaji, orang iso ndonga, yo wis tau kelamaan. Yo tau kesampaian hajat. Tapi sakwise iso ndonga, sawangane setiap kita untuk nikmat krana ndonga kita. Kapan kita tambah terpelajar tambah bodoh. Zaman kita orang iso ngaji cek bodoh cek cilik, mulai dolanan menteng manuk sampai mancing iwak yo tau untuk tenan. Krana nikmate Allah. Ya bareng iso ndonga lho, mandi lho ndonga harus marut untuk iwak. Jadi kita ini seringkali dibodohkan dengan ilmu kita.
Mulane sindirane Allah innama utitu ala ilmin indi. Nah, jadi dosane Korun. Mbah Korun, kamu kok bisa kaya raya kok? Iku sing dihikayan Allah. Korun ya apa innama utitu ala ilmin indi. Aku iso sugih ngene mergo ilmu pengetahuan. Jadi kita disampaikan kayak Korun. Kita donga-donga hormat. Kalau setuju misalnya sampean di masalah kita donga Allah setuju. Tapi donga yang menciptakan tauhid. Artinya kita donga Allah mergo yakin yang bisa menolong hanya Allah. Ini donga yang melahirkan tauhid. Tapi juga sampai balik ngene. Nggora donga ora kasil. Dan Allah ngersakno sampeyan donga tetep kasil. Zaman kita belum berdoa, belum bisa berdoa atau sering dapat nikmat. Ya sering ketolak balae. Zaman kita cilik, zaman kita awam. Tapi setelah kita berdoa kok justru nyimak imannya be donga. Ini yang salah. Paham ya? Mulane dawuh Abdul Qadir la takhtar jalban na'ma wala taf'al balwa. Fa inna na'ma wasilatun ilaika bil qismah. Istarata amla. Zaman kowe urung untuk jaluk hidayah. Menan nek Imam Ghazali komentare elek meneh. Umpama hidayah itu berkat dongane sampeyan. Agak ana wong abangan untuk hidayah. Lah zaman abangan sira ndonga njuk hidayah. Ya. Tapi gara-gara kita harus nyai tamu modal 3 kerja 7 tahun, sawangannya kabeh mergo donga kita tirakat kita itu kan. Lha zaman rong modal 3 kerja kowe kok bisa kepen modal hidayah ganti. Lha zaman untuk hidayah. Zaman sarujulan, lho iku kan ora roh carane donga, ora roh carane takarrub. Zaman untuk hidayah pertama faktor rokok, kan faktor pangeran. Tapi setelah kita roh donga sawangan di semua nih faktor donga. Jadi kita saja nih masalah nikmat kudu kita yakin bahwa yahtas rahmati mayasa. Jadi ukuran nikmat ya asa, ukuran hidayah ya asa. Ya di mayasa ila suratul mustaqim. Kabeh ulama ijma urusan hidayah itu ya asa terus. Ukurannya kersane Allah. Cuma itu tadi setelah kita terpelajar itu mau. Iku mau sampean zaman di hizib nasor. Ah ya selamat orang apa-apa. Dude ora mati ora kersantet kok. Itu baru di hizib nasor. Mati tolak balik. Tolak santet kok keren. Oh, aku ora apa-apa. Jadi sebagian ilmu menciptakan kita mundur ke belakang dari cara hitungan tauhid. Padahal jelas cara Nabi lo anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Umpama kabeh wong sak donya sepakat ala ayaduru kabisen la ayaduru ka ila bisen kata baru. Wah ngene hati sak wonten wong sak donya sepakat kepen madharati kowe la ayaduru ka ila bisen kata baru. Wah ndak bisa memberi bayar kecuali kayak ini. Apa aku lucu cerita Harut Marut ngene-ngene, fitnah sihir ngene-ngene, tapi tetep aja keputusannya Allah. Sebutin wama bidori nabiin ahadin illa bi. Bila pada akhirnya itu tidak ada madarat kecuali karena kersane Allah. Paham ya? Jadi kita dengan Allah faktor misalnya sama di musibah. Itu kita dengan Allah itu mempertegas tauhid kita bahwa hanya Allah yang bisa menolong. Tapi udah bertaruh tanpa doa aku gak selamat. Keliru sampean, berarti sampean darani Allah mbok dikte mek dongane. Iso wae sebelum sampean donga wis diselametno Allah gitu. Jadi nek Allah ngitungnya zaman nyelametno sampean cara Allah karena saya berkehendak. Karena saya ingin menyelamatkan. Allah tidak bisa didikte oleh donga, tidak bisa. Jadi donga kita mempertegas tauhid kita bahwa kita hanya berharap dengan Allah yang bisa menyelamatkan hanya Allah. Jadi walik-walik betul ya. Terus mulane bener Abdul Qadir. Jadi makom ampun dhuwur. Ini hitungannya la tahtar jalban na'ma balad dal. Ini mumpung populer. Mergo sampeyan bisa marakiban. Fa inna na'ma wasilatun ilaika bil qismah. Wal bal wa halatun fika wa ingkari. Fasal lillah fi kulli yafalu ma yasha. Ini sudah masalah-masalah sing prinsip. Tapi nggih ngoten ilmu umpama kaya kula kabeh donga-donga ora mandi. Kabeh tapi sampeyan ngono aja nganggo ilmu kelas tinggi donya rusak. Kaya isu ninja iku yo penting. Kok dadekno dukun-dukun sugih tenan. Dadi wong iku nak bener ra dadi rezeki. Ngene kula tambahin dari Gus cara jenengan ninja piye? Ninja nguntungno ngagem Gus langsung sugih kok ninja. Rozi sampean tuku keri, jeneng kanca kiri Rozi tukang masak. Itu ninja, ya kartu mobil keri. Gobrine laris. Nah ini nawang ngertakno jan ngoten rek. Wis kepen. Tapi ke jaman amelan jaman umpama ora ana donga kita selamat ya kersane Allah. Ya mau. Tapi gara-gara digotri, muntah gotri sitok ngrusak tauhid. Mau orang mental gotri soalnya cara apa sampai tetap selamat sakit nonton sampai gak usah mental gotri ya tetap radi ninja ora dibunuh. Tapi gara-gara mental gotri kok malah mati lo gotri neka ada apa
Jadi lucu. Ini jadinya ilmu yang rusak. Jadi kacau. Nah, sing kayak gotri gak masalah rusak lu duit, sampean rusak duit bayar ini sampai tem rusak. Lah sing untuk duit rusak sumpah untuk duit. Saya tuh gotri, kalau kita rusak sumpah untuk duit. Dan sampean wes kehilangan duit, kehilangan iman. Nah ini sampean niat sudah kok apa Mbah? Sudah kok Mbah? Jika ikut dia, namanya jauh tak betul. Kalau cara dari dia ada mati lah, bang tahu kita bayang tadi semua di paten ini jalan, tahu kau terima dapat. Aku lo pribadi, tapi bukan fatwa nih, pulau. Sami. Dari bangsa ini. Jadi sindiran Allah jelas. Jadi Allah cerita Korun itu dosa. Mereka zaman diarani sugih jabe Korun innama utituhu ala ilmin inti. Jadi aku iso ngene iki mergo pengetahuan. Contoh paling gampang zaman sampai untuk hidayat. Kita kan gak tahu dengan hidayat. Zaman kita cilik ora tahu kepengen ngalim. Ngerti paringi ngalim mbek pangeran, diparingi iso ngaji. Paringi iso ngaji malah kurang ajar niku. Ono santri ngalim dari barokah. Sampai kecelakaan jari kemarin di ini kok terus jadi pengira. Saya kerja kemarin jari baru kayak ini, sing kecelakaan kualat di ini, menangan terus. Ada posisi dia kan menangan terus. Baru nak ngalim baru kayak ini, nak kecelakaan kualat di ini. Padahal sakit mau nak cara hukumnya apa jelas kan? Santri sing kecelakaan ini, macam tidak ada orang hidup tidak punya musibah. Cara Allah tidak ada hidup yang tanpa musibah. Podo santri ki ngalim ora ono generasi gak diparingi ngalim. Iku wis dadi tugas Allah tiap generasi mesti wonten sing napa? Nah, jiran dadi kiai ilmune ngoten meskipun rasane santri baru kaya bayai kula ngalim. Lho nek santri sing muni ngono gak apa-apa kan mboten rusak tau hite kan. Sing repot kan nek kiai ini sing ngomong kan dadi wujud. Nggih. Lha ngeten lho, aku dikeki sampean tak kei dhuwit kula, sampean wah cara dikeki Gus Pak gak kelar berat. Bener sampean niat panjang tenang tuh ini berat. Tidak keluar kan liru, cara rata ide keramangan kan liru. Kalau posisinya sih kayak paham ya? Jadi ilmu itu sensitif, cara Allah sensitif. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu 'alal akhirati bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Wala taqulan aja ngucap sira kabeh iman maring wong ibtalu kang den pateni sapa man fisabilillah. Kowe aja ngucap amatun. Utawi mereka iku mati. Kalbun balik utawi wong akeh wahya unirup kabeh. Jadi wong sing mati fisabilillah hakikate urip. Walaki la tasurun tapi ora ningali sira kabeh. Ini kalau tak cerita menyangkut mati. Cara Allah wong mati saya juga mati. Jadi aja sampai kowe ngucap karo wong sing mati saya iku mati. Balum ahyaun walaki la tasurun. Mereka itu hidup tapi kowe ra. Iku mergo ngeten kula nanti mau teng kitab-kitab kados teng Imam Ghazali teng. Jadi menyangkut mati ngeten. Menuso itu hanya istilah pengiran sampean mau teng surat biru. Jadi walakinna sira menanas layak lamun. Istilah pangeran layak lamun wonten kali. Layak lamun itu tidak tahu. Manusia itu kebanyakan tidak tahu. Terus Allah ndamel badal, cara anakku ndamel badal. Ya alamuna zahiran minal hayatid dunya. Yang diketahui manusia itu zahiran minal hayatid dunya, sing nampak dari kehidupan dunia. Misalnya ngaten, sa'alim-alime wong masih wali sumber langit. Nak darani mati ku wong sing wis gak bergerak jasate. Tapi orang tidak akan sampai pengetahuan bahwa roh itu tidak pernah mati, hanya pindah. Inti kalau roh minal alam fana, dari alam rusak ke alam bakok. Sampai agak percaya jajal yang perasaan ini sampai enggak. Sampai nak dewi antah itu atau pas munajat. Apa iso sampai bayangno sing jenenge kematian. Mesti bener sakit. Terus pun masa saya bisa berpikir ini tahu-tahu nggak ada dalam peredaran sama sekali. Sampai bisa bayangno kan bener sakit. Sampai ini saya bayangno mati dengan arti kecelakaan terus mati jasad nggak berkutik sakit. Tiba no, saya yang pernah bersejarah, tahu kere, tahu juga, tahu mondok, tahu macam-macam, dengan segala perilaku kita puluhan tahun, kok ujuk-ujuk hilang kok peredaran? Apa mungkin? Sama sakit, bayang no, ujuk-ujuk hilang pikiran sampai. Terus hilang dari peredaran Adam, mungkin sakit. Lah yang diketahui manusia gue kira menaruh hayat di dunia, yaitu gue kira penguripan dunia. Mulai wonten sebagian ulama ngendikan sebetulnya semua sains, semua ilmu pengetahuan sanurihim ayatina fil afaq itu untuk iman ilallah. Contoh paling gampang ngene. Ketika kita miskin karo mantor. Ketika kita miskin, itu bayang nongin, anakku ora kelar mangan, mari ra duwe beras.
Anakku ora kelar mangan, mari aku ora kelar tuku susu. Iku cara manusia mesti begitu, hampir sampean ngeluh, Gus kula melarat Gus mangan mohon kangelan. Artinya ora di dhuwit ora kelar tuku beras. Tapi nek cara Allah jelas boten, nek cara Allah jelas boten. Kan yo akeh sugih blegedhu tetep ora iso mangan, mergo tercekat lehere. Mbok wetenge rusak. Mbok saiki lagi koma. Artinya apa? Betapa bodohnya kita dengan segala fakta banyak orang punya beras, punya uang tapi tidak bisa makan karena kondisinya koma. Atau kondisi tenggorokannya tercekat. Iku artinya mengatakan Rumanto, betapa bodohnya kita lagi ra iso mangan. Kowe munsura marogo ra duwe beras, mulane aku ra iso mangan. Padahal nak cara Allah tetep Allah terus. Nak cara Allah kowe ra iso mangan, yen mergo tak kersakno mangan. Cara Allah tetep mergo cara Allah. Beras itu gak penting, wong apa iso gawe beras tok ra iso mangan. Misalnya wong koma. Tapi selalu kita ini zuhirum nahayat dunia, yang kita ketahui itu zuhirum nahayat dunia. Jadi unsur Allah itu kalah dari Rabtul Adat Al-Adi. Jadi cara Imam Sanusi yang menjadikan kita sering kufur, sering murtad itu karena Rabtul Adat jadi membiasakan mengkaitkan adat sing adi, adat sing adi. Misalnya saya ini makmur melarat, anaknya rasa ngombe susu, mari nanti duit gua memurani nanti susu. Anakku kurang mergo kurang gizi. Ini memang pengetahuan manusia ya alamuna zuhirum nahayat dunia. Nah cara Allah jelas, Allah itu tahu betul elemen-elemen di diri cilik, tahu betul. Artinya Allah tahu betul meskipun gizinya cukup. Allah itu ya elemennya kelainan tetap buruk. Lalu bagi Allah takkan ahli medis. Uang paling ngerti ilmu saraf, ilmu tetap ngerti bahwa gizi tidak segalanya, tapi juga kelayakan saraf-saraf yang ada di tubuh itu gitu. Misalnya gizinya penuh, anak juga. Tapi Allah kayak kelainan nih gue sistem pencernaan atau sistem kan tetap nggak bisa gemuk kan. Artinya bagi Allah unsur yang dirumuskan manusia tidak mesti segalanya nggak mesti segalanya. Contohnya ngeten, jadi misalnya mari peteng aku iso delok. Lara peteng lagi dia picek ana iso delok. Cara Allah kan tetap ngoten. Artinya apa? Saat kita sok tahu sebetulnya hanya sebagian kecil saja yang kita ketahui. Misalnya kita ngomong, wah peteng lan iso delok. Nah cara Allah jelas. Raisa dulu ya pernah Allah, berikut cara Allah. Padahal anaknya ini cek sampai Allah. Artinya unsurnya banyak sekali ya. Nah, dalam hidup kita itu sering ya alamuna zuhirum nahayat dunia selalu nganggo ukuran zuhir terus. Nah, baru manil akhirati huwa film ukuran yang menuju akhirat kita lali. Misalnya ukuran yang menuju akhirat kan karwan kabeh unsur nafrana Allah kan lali gitu. Isen kan kita gak keren, gak intelek kabeh kok Allah kan gak keren. Padahal unsur barang lahir malah bodoh gini bang. Misalnya sampean menurut iso delok karena petang kan bodoh. Misalnya padang lah sampean picek apa? Berarti kan unsurnya orang iso delok mari petang misalnya padang gue picek ora iso delok. Berarti syaratnya delok gue iso delok iso melek padang. Icek keliru malih. Melek padang tapi gue ora terlintas ning pikiran ora iso delok. Sampean pas ngelamun ini suasana padang. Cawe itu liwat. Wahyu. Wih seorang dulu tancap pinggir itu saat detik itu juga. Artinya kan dia padang, dia meripat, melek, tapi ada dulu. Karena nggak mungkin dalam satu pikiran dua objek. Itu artinya betapa faktor Allah ini penting sekali. Paham ya? Tapi kita itu tauhid kita rusaknya karena Rabtul Adat Al-Adib. Menurut Imam Sanusi itu bahwa kita ini dibodohkan oleh adat. Ini sama Imam Sanusi nyontohkan. Kalau kertas kamu bakar, ini mesti kita akan bilang karena api maka membakar kertas ini. Sehingga kita menunjukkan api ini segala-galanya. Kita lupa bahwa mana itu setiap saat bisa datang. Misalnya gini, kita baru ngomong pas kita nyalakan ternyata orang angin, kita ngomong hujan salju kan langsung iso bakar. Berarti betapa api ini bisa dilawan oleh hujan salju atau oleh angin. Nah, kalau hujan dan angin yang bisa melawan api, kenapa kita tidak pernah sih berkeyakinan Allah bisa melawan api? Itu menusuk saking bodoh ini, sampai itu diterang no. Api tidak bisa bakar kertas, kalau saat kamu bakar datang salju atau datang angin. Podo-podo makhluk kue iman itu. Tapi kue orang iso iman, api tidak bisa bakar saat dikesan orang bakar loh. Allah angin itu bisa menang angin, lawannya kue nyaman tak? Itu artinya dari bangsa manusia betapa kita ini kok jadi ceria ya. Segiailah loh, nah itu
tauhid kelas tinggi, tapi rasa kelas tinggi malah rusak. Enggak kadang ra kelas tinggi jadi rezeki kayak susi ninja itu. Justru karena orang itu mana kodri, jadi rezekinya wong akeh. Dan itu kita tidak bisa ngelawan rezeki, kan sensitif. Contohnya ini, kasus si Romanto, ngomong sesuai sunnah Rasul. Artinya nak sholat nggak juga berdebat. Itu apa itu? Justru nggak sesuai sunnah Rasul. Akhirnya gua butuh ketemu model gua. Dengan kalau nanti tanggung tikus, cara jenengan nganggo jubah itu sunnah Rasul apa adat lu ngarap cangkemmu ya. Moga darani sunnah Rasul sarung atas apa aja. Darani sunnah Rasul tenanan nganggo jalu jubah. Repot kan. Ngomentari tidak coba sunnah Arab, sunnah Rasul. Pengarap nak kalau coba nih pakai nada. Repot kan itu ilmiah, repot ruwet. Ini sih nak ilmu pengerang nanti mati nih. Kami tadi ya alam udah gue kira menal hayat itu ya. Jadi senengannya manusia itu nganggu ukuran dohir itu hayat itu. Bang, lah ini termasuk mati. Ini kan termasuk merantau. Jadi ibu Mas Ahmad Dun misalnya mati itu cara Allah rawon. Mungkin Allah nak narifi mati rawon. Mati ya intiqalul jasad, intiqalul roh. Bidai roh sampai alam fana ke alam bako. Jadi intiqal tidak pernah mati. Lalu misalnya saat ini juga si amati kan langsung menghadapi alam lain. Bahkan pun mereka mas berbayang mati. Tapi kalau orang paling kafir, aku iso bayang dari Adam, dari ada menjadi tidak ada. Roh, betul sakit. Teman iso bayang mati. Masa aku tahu berperilaku menyenangi itu hilang menaik ke peredaran. Terus bayangan sampean itu akan ada terus sambungan dari hidup. Nah itu berarti mengerumuskan tidak ada mati itu lebih mudah sebetulnya. Bang, ya nonton Dawa Inama Kurik Tulil Abad. Sekali kita diciptakan artinya untuk selamanya. Nyatanya kayak iso Mas Hermanto. Sampean bayangno tidak ada masa depan ini. Sampean bisa bayangno. Ujuk-ujuk jenenge Mustafa hilang ke peredaran. Tetap bayangno buat disiksa. Bahkan orang kafir, orang Kristen, orang Yahudi itu direwangi-wangi perang agama kan bayangno hidup kemudian. Kan? Cuma cara versinya beda itu. Orang Kristen meyakini pertolongan Isa Al-Masih ditebus macam-macam. Makanya wala taku lima yuktalu fisabilillah ampat. Jangan katakan wong sing mati fisabilillah itu ampat. Nah, bal ahyaun wala kilatasurun. Mereka itu hidup tapi kowe ora. Lah hakikate niku sing cara Allah. Nah, wong sing mati ora mati saya itu hakikate mboten mati, ya cuma ora terhormat. Jadi bedane nak mati saya itu arwahku. Utai pira-pira ruhe suhada fi khawasi lituyure. Ing dalam pira-pira telai manuk. Khudrin kan ijo-ijo. Tasrafu kang istirahat apa arwah fil jannati ing dalam swarga haitsa ya hadisin kita wala kilata surun tapi ora ro sira kabeh wala natwan aku nyaktine bakal nguji ingsun kum sira kabeh bisa ing kelawan sithik minal khofi sang rasa wedi kowe mesti tak uji sedikit rasa takut waju ilan tesu wanaksil lan kurang dalam amal sing pira-pira dosa pira-pira dunya wal anfus lan pira-pira jiwa wa samarat lan pira-pira buah wa basyiri sabirin wa basyir lan nyenengno sira kabeh sabirin ing pira-pira wong sing sabar kabeh. Jadi dalam kehidupan ini mesti gue tak coba sedikit ngerasakno wedi, ngerasakno lesu, ngerasakno dunia kurang, lan jiwa kurang, bikotli lan dipateni kok pas perang wal mauti lan mauti wal amrod. Jadi kadang wong mesti ngalami masa-masa sabar. Mane wong kudu midolan wong sepuh. Jadi kuwi salim-alime wong nom ora oleh mimpin teman-teman. Kok sak kula ngoten niku ora oleh mimpin teman-teman. Piye wae cara mangan uyarung akeh. Dan wong kiai sepuh misale sak badhe yati sak bangun ngalami sakit. Kalau bojo mati wis tau, wong tua mati malah entek. Kita kan rong mati ngalami agak-agak. Mbak Mas Pur ngalami pinten? Enggak. Nggih. Nak wong tua mun kathah, wong tua jelas isilang kabeh, mbah ilang kabeh. Bojo kadang wis ganti. Anak kadang isilang loro. Iya, tak sabar-sabar kita lagi kehilangan wong piro. Nek boten saged amatri nek kaitane ketokohan kudu wong sepuh. Nak ngalim saged, anom ngalim saged, tapi nak ketokohan boten saged. Tokoh butuh proses panjang, jadi ngalami kabeh nama. Buat tamaratan biro-biro buah, wabas siri sogirin, nanya nang siro kabeh sogirin, nang biro-biro sing sabar. Aladina rupane wa kaida sobat menalikane makanan ing aladina apa musibatun qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna satuna wa lillahi kagungane wa milkan apane kepemilikane wa bidan lan kawulane ya palu bina masa wa inna ilaihi raji'un bil akhirah fa jazina. Moga males sapa wa ing kitab hadis. Iku ndang hadis ana dawuh ngene manis terja ing dalem musibah ajar wa. Sapa wong sing istirja ing dalem musibah ajar wa mongko gaji iman sapa wa fiha. Wa akhlafalan ganti sapa wali ngatas iman khairan luwih bagus.
Wafilan ing dalam hadis ana anak misbahan Nabi saat temene lampune kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku taufi amati apa misbah pastar cak mongko istirja sapa Nabi lampu mati Nabi dawuh innalillahi wa inna ilaihi raji'un faqala Aisyah innama hadza misbah mau lampu kanjeng Nabi faqala mongko dawuh sapa Nabi kullu masal mukmin bahwa musibah kabeh barang sing ngeleki wong mukmin bahwa musibah itu musibah rawahu Abu Daud marasi ulai kalihim sholawatun utai wong sing sabar itu untuk sholawat maknanya sholawat itu maghfiratun min rabbi sangka pengirane ulai warahmatun rahmat ulai kamu inna sofal marwata min syair lah ini kalau badai pamit kalau sesok insya Allah berai masalah kalau sesok itu mas bro kalau badai manggi kisah sesok tapi mau sesok jelas berai kalau jadwalnya badai manggi kisah kalau itu susah mas bro jadi kalau itu sepanjang istihad sepanjang rumah ini mumpung ada Kak Ahmadun, Kang Romanto, Kang Mustafa ini jadi kayak khusus kiri tenan posisinya dikai tenan ini kayak suka kedunyan tenan nah tengah-tengah wangan ya suka akhirnya Kiai paling topo cek Kiai Sahel, cek Badim Jati Bandegelang Kiai Sobo, cek Kiai Memun tak takoi mesti reson jawab bukan ada tanggal bangun sinten mon Kiai paling alim mau sundul langit temen takoi reson jawab mbak Kiai Bapak melarat ke suka nak melarat dari Kiai ora sukses nak suka mesti darani kedunyan sedengan ora ono ukurane kadang Kiai nakal jawab pangeran era iso jadi kadang Kiai suka karena Bidawud Sulaiman dan Kiai kiri karena Bayu artinya era iso wong sisok terus kombinasi lalu apa tuh? Sampai istihad mesti repot kalau menyangkut pilkada mesti repot nak Kiai ora terlibat belas zaman tim sukses masih jadi bupati sopo ora diwong tenan kamu nak terlibat tim sukses ya kotor tenan sampai biasa ele-ele Ahmad dulu kepengen Bantul lebih baik di antara Bantul lebih baik mesti butuh karena prostitusi, karena perjudian, karena dan itu yang beri otoritas bukan tetap orang beda nih saat kita berproses ikut dari minimal bisa nandang artinya dua potensi paling enggak dua potensi untuk ikut dari Bantul skala Bantul tapi nak ikut tim sukses ya kena tenang ya keduanya tenang ya ngawur tenang tapi nak orang ya banyak dua efek gak di kesempatan amal ma'ruf dari muka dalam konteks Bantul sama tak BTS sih gue ragelem ngancani BTS gue ragelem ngancani rondo tangga jadi di kesempatan amal ma'ruf dari muka temen macam putih tenang tapi kacaran juga coba jadi repot gue pangeran gue pikir kersane udah gue Kiai sudah lagi terus jawab namun ini panjang sunat tuh lo sampai jajal gue di tonggo ayu jalan rondo gue tiga coba kan gak marah beras dia tahu sudah kau tenan dia tahu ngamal tenan barang pertama orang yang ngamal tenan super digendak di sini masuk orang di belakang kami sini padahal isowai cara Allah atau usulnya sini berkoran kepedulian ke kita sehingga Kiai gak ada simpati orang tahu ngamal beras matur terus melayu gue tiga coba tapi gara-gara punya melayu orang ngamal beras gara-gara gak ngamal belas, gak tahu sudah keblas, juga gak ngelahirin simpati. Saya simpati super. Sudah ini kalau urut-urutannya masalah. Jadi soalnya sebagian kesalahan masyarakat, soalnya kalau salah Mustafa, salah sampean, salah kita kabeh. Masalah jelas ekonomi. Kira tahu sudah kok Kiai gak simpati belas, anaknya ngamuk berfatwa, gak tahu sudah keblas. Ajar padahal Kiai ini ngerti, mami sudah kau roh gak kuat. Kiai ini nafsunya gede. Lega ini kalau sama munafik dari menurut, jadi tidak sedok kau niku ruwet, istihad sedok ngonten niku ruwet. Mengenai, semuanya kemudian saya gede ilmu nih, semuanya ini bener. Kiai bersiswa macam cerita gue fiktif, gue berarti masuk akal. Karena jadi Kiai bingung gitu. Jadi itu contoh paling nyata dari Kiai. Ono rondo aja konsultasi mbek sampean. Mesti bingung sampean. Mbok layani kecoba tenan. Mengko ya mana pas-pasan ae. Ora mbok layani, malah konsultasi ki dia apa ya Ivan. Jadi akhirnya apa? Jadi contoh paling gampang kayak tragedi Gusmi. Sebagian wong iman kayak ngono, padahal roh Gusmi ning tempat-tempat nakal. Tapi sebagian sing khusnudon iki pancen ngoten piye kendhalane BTS nek daerah tau teko ning Kota Baru ning Sarkem Pasar Kembang. Kan gak mungkin ngandani tamu teko. Tapi kayak teko ya bertaruh reputasi tenan. Menyangkut dunia nggih ngoten, kowe di umat sugih ya tomak tenan, ora wong sugih.
Tapi di umat kiri ora kana resikan istibat memperbudak. Matun di umat kiri, jadi pro wong kiri, jadi sapa gara-gara di umat kiri malah istibat, main kongkon, main suruh, main ngatur jadwal itu dosa istibat ngatur-ngatur wong saya enakmu. Mulane ini pengalaman Mas Bro, jadi berbagai tragedi itu kuwabe ulama tak tahu ora ono sing iso jawab, mbok piye kersane Allah menjen ngoten. Mulane pangeran wis pundi kersane. Contoh paling gampang Islam teng Amerika, teng Kanada, teng Australia. Wong Islam soleh ora wani spekulasi dakwah nang Australia. Orang Australia ayo wong barat itu mesti do katokan cekak. Dadi bayangno ora iso nembus. Wong mesti kecoba. Akhirnya sing go Islam ning kono wong sekuler, orang yang melihat itu tidak masalah. Akhirnya Islam mau ning Eropa malah liwat wong sekuler. Jadi pangeran kersane ngono. Tapi Islam ora iso ditulampu wong sekuler cara berpikir materialistik. Panjen kersane pangeran ngono. Nek do ngono sepundi. Saiki Islam ono ning pasar gara-gara ono santri gak ngalim, kok nak ngalim mesti mulang pondok kaya kula. Islam ono ning pasar gara-gara ono santri apa sing ngalim akhire dagangan ning pasar kan. Akhire Islam tok pasar-pasar tok ndi-ndi. Wis tok ngono wis kan. Iku wis siru, wis ra iso denalar ra iso. Akhire ono Islam ning Amerika, ning Kanada, ning Israel. Tapi orang sekuler gak bisa jadi tulang Islam karena cara berpikir materialistik. Mengenai kula nate takoki. Kula nanti debat kusir be santri, mangkola la ilaha illallah dakhala jannah. Saling ngucap tok rantuk ati masuk dakhala jannah. Santri itu meyakini cara berpikir pokoknya ukuran kuati. Jadi sementing kola la ilaha illallah maknane mukhlison kok ati ini la ilaha illallah. Tak takok ini, kowe nak dolanan ning timur-timur. Rom nak ana umat Islam ada keberanian ada. Sekolah itu penting, sama nasi neng kota atau neng daerah Kristen di Australia, di Amerika atau neng timur-timur atau neng NTT. Sono wong wani azan. Itu betul keberanian. Bagaimanapun kita nyaman di Jogja di kota, cek krungu azan, krungu wong wiridan. Hanya keberanian kola, keberanian melafalkan itu satu keberanian luar biasa, punya efek yang luar biasa. Sampai saya mantau kondolan neng NTT. Bingung, yuk darul kufan, krungu wong azan. Itu aku rungu uang mani la ilaha illallah. Penting tenan kan bagi sampean. Lah umpama kok la ilaha illallah nganggo akidah santri semete ngati wong tapi kabeh rawani kola, ora wani jer. Repot to sampean. Iku sirine Nabi kenapa dawuhe teman kola la ilaha illallah. Jadi tidak sekedar keyakinan, keberanian itu juga harus ada. Oleh sampean kudu syukur mbek Muhammadiyah, mbek NU sing teng kota-kota. Keberanian mereka bikin jamaah, bikin masjid, azan terbuka. Ini menjadikan komunitas lainnya berani. Enggak kabeh agak berani melahirkan masjid jamaah. Ini susahnya. Sampai wani di satu komunitas, sing wong nilai rawani, azan rawani, jamaah rawani. Meskipun mereka Islam semua. Mboten wonten. Nah itu sirine apa fasda dimatuk maru. Tetap sebagian amruh kudu fasda, kudu harus ditampakkan. Tidak bisa kita hanya ngukur hati gitu, karena kalau sudah publik, sudah repot itu. Misalnya sampai jajal adulan yang NTT, atau sampai kerja buruh nih gue ngomong, suami menilai itu ayo merah kan bukan aku Islam kan? Lo kayak tadi ngonten. Amalane, nak sampai mau persisi hadis itu mesti bener gulo. Mereka hadis itu persisnya gini bener. Nabi kan bilang, mangkola la ilaha illallah dakhala jannah. Itu nak sampai mau tentang Bukhari tentang Muslim. Itu dibarengno hadis tentang Abi Thalib. Jadi Abi Thalib lama hadarul maut itu kan karo kanjeng Nabi ya ami kul la ilaha illallah kalimatun asyhadu laka biha indallah. Pamanku sampean muni la ilaha illallah. Satu kalimat sing mengke kula saged bersaksi ning ngarepe Allah, ning kersane Allah. Itu artinya apa? Abu Thalib itu kabeh ulama itu kata-kata ijma dia itu mati dalam keadaan iman. Artinya meyakini Nabi itu Nabi Muhammad itu Nabi. Tapi dia tidak punya keberanian tidak punya keberanian melafalkan. Dan itu punya efek luar biasa. Akhirnya Abu Jahal belah kafir karena orang yang dihormati toh berakhir nggak mau melafalkan la ilaha illallah. Jadi keberanian melafalkan ini satu iman tersendiri. Paham Mustafa ya hari ini. Jadi rasa sekedar hati. Mulai istilah Nabi ya ami kul la ilaha illallah kalimatun asyhadu laka biha indallah. Jenengan muni ya. Kula mungkin saya ini nanti rasa itu disukses. Jadi umpama Abu Thalib itu talafut itu lebih aman. Nanti ini rata-rata ulama meyakini Abu Thalib itu iman. Membuktikan oleh menunggu Nabi kalau mau iman lah apa diri wangi bela Nabi nggak dimana.
Pak Mas, berarti keberanian melafadzkan itu penting. Keberanian melafadzkan itu penting. Jadi tidak sekedar iman. Karena kalau kaitannya dengan orang lain, kayak Abi Thalib, Nabi, sing nyeksa ini pun repot. Ya benar tahu saya bisa dari kok ganti tulis sebagai bocah-bocah. Jadi mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah. Ini nak cara keyakinan kula, memang tidak hanya hati, tapi wonten keberanian kula. Karena kula itu punya efek luar biasa. Ini contoh gampang, bagaimanapun sampai lunga teng Jawa, saantira Jawa nyaman. Mergo kan kok ning ndi ya ana azan, ning ndi ana komat. Umpama diparil. Azan rawani. Komat rawani. Oh, tengah terkabeh. Dados sing sampean goleki ngene bab mangkola lelo dakhalal jannah itu termasuk wonten riwayat. Jadi mangkola lelo dijejero hadis peristiwa Abi Thalib. Ini saat Abi Thalib badhe kabundut itu Nabi ngendikan ya ammi qul la ilaha illallah kalimatul asyhadu laka biha indallah. Kami dari kudono kaulu, kudono pengucapan. Mergo sing kaitane mbek wong liya. Dan pengucapan ini efeknya luar biasa. Sampai gara-gara di kota ada keberanian jamaah, Pak Harto ada keberanian bikin masjid Pancasila. Bobi ini niatnya keberanian fisik itu penting. Karena fisik ini akan mengantar ke gerakan moral. Kalau sudah ada fisik itu hanya repot. Saya ingatkan, orang anak Ka'bah sing fisik, itu ya susah orang Islam. Meskipun fisik itu tidak segalanya. Tapi mulai ulama nanti takoi al-iman wabuk zaman rian, zaman Imam Ghazali, Imam Syafi'an al-iman wabuk kaulun wa fi'lun wa amalun fi jawabnya telu kaulun wa fi'lun wa amalun. Karena keberanian kaulun itu penting. Wa fi'lun jelas ya perilaku kita kayak sholat kayak apa. Paham ya kapan? Jadi bukan sakit kita ngandalo sementing hatiku ikhlas. Ikhlas nak ana sing ikhlas nang ora dibalik kok santri. Sampai kira ini, aku ratu zakat, ratu sodako, sebenarnya ikhlas. Ikhlas itu ada jamal sampai yang kayak di 10.000, terus di ikhlas di 10.000, ikhlas. Orang harus dikatakan investasi apa nih? Jadi tarif ikhlas kan ikhlasul amal lillah. Jadi orang amali lagi bu ikhlas no. Di zaman ini bang masjid 100.000, ikhlas no bener. Orang amali ikhlas no bu. Ikhlas ya mana? Lah itu mau kita. Jadi nanti sing tak ikhlas itu sesat. Iku uang amal pamer, sampai malah mengikhlas nopo ya. Oh tadi ikhlas kan ikhlasul amal. Bila ada apa le? Orang amal ikhlas nopo. Boleh walam pemerhatian beda minasukan merwatai. Kama arsalna fikum rasulam minkum. Kaya oleh ngutus ingsun. Jadi ngendikane Allah fala takhshawhum wakhshawni wa yutimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun. Perpindahan Ka'bah ndadekno polemik kowe aja wedi wong Yahudi Nasrani tapi wedi ning aku wa yutimma ni'mati 'alaikum. Lan supaya aku nyempurnakno ingsun nikmate ingsun 'alaikum. Lah termasuk nyempurnakno nikmat kama arsalna kaya oleh ngutus ingsun muta'alliqun kama arsalna ku ta'alluq bi utimma lan lafat utimma. Termasuk nyempurnakno nikmat yaiku kautusi rasul fikum ing dalem sira kabeh. Ingsun ngutus rasulan ing rasul mingkum kang saking sira kabeh yaiku bangsa Arab. Muhammad rupane Muhammad. Yatlu ingkang maca sapa rasul alaikum ing atas sira kabeh ayat ing pira-pira ayat ingsun. Wa yuzakkikum lan bersihna sapa rasul kum ing sira kabeh. Wa ya'allimukum lan mulang sapa rasul kum ing sira kabeh kitab al hikmat lan Rasul diutus itu kanggo maca ayat bersihno mulang kitab wal hikmah wa yu'allimukum lan mulang sapa rasul ing sira kabeh malam takun ma ing perkara lam takun kang ora ana sira kabeh tak lamun ngerti sira kabeh. Fakuruni mongko ilinga sira kabeh ni ingsun salat iklan salat wa tasbih wa azkurkum mongko eling ingsun kum sira kabeh. Ila den ucapno apa ngene makna ku te maknane kauluhu fakuruni ngene ujazikum kowe nek eling aku ujazikum mongko males ingsun kum sira kabeh. Wa fil hadis dalam hadis anillahi sami Allah taala hadis qudsi man takaroni fi nafsi uti sapa wong eling sapa man ingsun fi nafsi ing dalam atine man dakar tuhu fi nafsi mongko eling ingsun ing man fi nafsi ing dalam date ingsun wa man takaroni fi malain sapa wong eling sapa man ingsun fi malain ing dalam depan umum ngarepe wong akeh malak hampir malak-malak ngarepe wong akeh zakat tu mongko eling ingsun ing man fi malain ing dalam kelompok khairin ingkang luwih bagus min malaihi timbang kelompok wong
Nak eling aku ning ati, tak eling ning atiku dhewe ngendikane Allah. Nak eling ning depan umum tak sebut di depan umum. Waskuru lan syukur sira kabeh limare ingsun wala takfurun aja ngafiri sira kabeh ingsun. Ngafiri Allah termasuk bil maksiat lan maksiat. Ya ayyuhalladzina amanu eling-eling iman istainu gawe tulung sira kabeh ala akhirah ing atase urusan akhirat. Bisa beri lan sabar salat lan salat. Dina njaluk pertolongane Allah urusan akhirat bisa beri lan sabar salat lan salat. Inna wa satamni Allah ma'asobirin serta ada sing sabar-sabar kabeh. Coba wong saiki urusan dunia sing dipertaruh urusan akhirat. Dadi njaluk njuk dhuwit nglakoni salat. Dadi barang dunia dipertaruh sampai akhirat. Tapi ora walian golek dhuwit demi iso salat apik. Artine dunia kanggo akhirat. Saiki diwalek napa? Golek dhuwit nganggo apa? Salat. Ora Imam Suyuti komentaris sederhana ya ayyuhalladzina amanu sta'inu njaluk tulung sira kabeh alal akhirah ing atase urusan akhirat bisa beriklan sabar sholat. Jadi pokoknya kita bisa mungkin Mas Bro nganggo dewe Sabtu Qadir. Jadi Sabtu Qadir menyangkut nikmat itu kaidah umum la tahtar jalban nakma wala dafal balwa. Mungkin nak sampean bisa manakiban roh. La tahtar jalban nakma wala dafal balwa. Fa innan nakma wasilatun ilaika bil ismah. Istalab taha amlah. Kulakon istalab taha am wal balwa halatun bika wa ingkarih tahar. Jadi la tahtar jalban nakma, kowe ora usah kepengin untuk nikmat. La tahtar jalban nakma, kowe ora usah kepengin untuk nikmat. Wa dafal balwa, kowe ora usah kepengin tolak bala. Iki tengene malah wonten. Fa inna nakma wasilatun ilaika bil kisma. Mergo nikmat iku mesti teko ning kowe atas nama bagian. Istalab taha amra, cek mbok tarik cek ora. Artinya kita berkeinginan mendapatkan atau enggak ini sudah istalab taha amra. Wal balwa halatun bika jenenge bala iku wis tingkae kita artine khase manusia untuk bala wa ingkari fasallim lillah fil kulli yaf'alu ma yasha olane kabeh serana nek Allah yaf'alu ma yasha. Memang ini tidak menghalangi kita berdoa karo mantoe tapi mun kula bolak-balik doa kita setelah terpelajar kok malah ndadekno sirik. Kenapa gitu? Jadi kita udah enak itu di manusia. Zaman Mustafa orang iso ngaji, orang iso ndonga, yo wis tau kelar-makan. Yo tahu kesampaian hajat. Tapi sakwise iso ndonga, sawangane setiap kita untuk nikmat ora donga kita. Kapan kita tambah terpelajar tambah bodoh. Zaman kita orang iso ngaji cek bodoh cek cilik, mulai dolanan melenteng manuk sampai mancing iwak yo tau untuk tenan. Krana nikmate Allah. Ya bareng iso donga lho, mandi to donga aku harus marut untuk iwak. Jadi kita ini seringkali dibodohkan dengan ilmu kita. Mulanya sindirannya Allah innama utitu ala ilmin indi. Nah, jadi dosanya Korun. Mbah Korun, kamu kok bisa kaya raya ya? Itu sing dihikayan Allah. Korun jawab apa? Innama utitu ala ilmin indi. Aku bisa suka yang ini mergo ilmu pengetahuan. Jadi kita disampaikan kayak Korun. Kita donga-donga hermano. Kalau setuju misalnya sampean di masalah kita donga Allah setuju. Tapi donga yang menciptakan tauhid. Artinya kita donga Allah mergo yakin yang bisa menolong hanya Allah. Ini donga yang melahirkan tauhid. Tapi juga sampai kewalik ngene. Ngora donga ora kasil. Dan Allah ngersakno ora donga ora kasil. Zaman kita belum berdoa, belum bisa berdoa atau sering dapat nikmat. Ya sering ketolak balae. Zaman kita cilik, zaman kita awam. Tapi setelah kita berdoa kok justru nyimak imane mek donga. Ini yang salah. Paham ya, mulanya Dawi Sabtul Qadir la takhtar jalban na'ma wala daf'al balwa fa inna na'ma wasilatun ilaika bil qismah istalabtaha amla. Zaman kowe urung untuk jaluk hidayah menan nek Imam Ghazali komentare elek meneh. Umpama hidayah itu berkat dongane sampeyan, ra gak ono wong abangan untuk hidayah. Lah zaman abangan sira ndonga ndek hidayah. Ya. Tapi gara-gara kita harus nyai tamu modal 3 7 tahun, sawangannya kabeh mergo donga kita tirakat kita itu kan. Lha zaman rong modal 3 7 kowe kok iso kepen mondok hidayah ganti. Lha gak dapat sampean untuk hidayah. Zaman di Serumanto Markai, zaman Sarujonan. Zaman Sarujonan orang Siro Jamuniro. Zaman Sarujonan, lho iku kan ora roh carane ndonga, ora roh carane takor. Zaman tuh hidayah pertama faktor rokok, kan faktor pangeran. Tapi setelah kita roh donga sawangan di semua nih faktor donga. Jadi kita saja nih masalah nikmat kudu kita yakin nih bahwa ya tasubir rahmati mayasa. Jadi ukuran nikmat ya asa, ukuran hidayah ya asa.
Ya di maya salila surat mustaqim. Tapi ulama ijma urusan hidayah itu ya sak terus. Ukurannya kersane Allah. Cuma itu tadi setelah kita terpelajari itu mau sampai zaman di hizib nasor. Ya selamat orang apa-apa. Itu orang mati, orang tersantet. Itu baru di hizib nasor. Mati tolak balik, tolak santet kok keren. Aku rapok. Jadi sebagian ilmu menciptakan kita mundur ke belakang sebenarnya cara hitungan tauhid. Padahal jelas cara Nabi law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Umpama kabeh wong sak donya sepakat ala ayaduru ka bisain la yaduru ka ila bisain kata baru. Wah dene hati sak wong sak donya sepakat kepen madharati kowe la yaduru ka ila bisain kata baru. Wah ndak bisa memberi bahaya kecuali Mbak Winnie. Apa aku lucu cerita Harut Marut ngene-ngene, fitnah sihir ngene-ngene, tapi tetap aja keputusannya Allah. Sebutin wama bidori nabi ahadin illa bi'id. Bila pada akhirnya itu tidak ada madarat kecuali karena kersane Allah. Paham ya? Jadi kita dengan Allah faktornya, misalnya sama di musibah. Itu kita dengan Allah itu mempertakat tauhid kita bahwa hanya Allah yang bisa menolong. Tapi udah bertaruh tanpa doa aku gak selamat. Keliru sampean, berarti sampean darani Allah mbok dikte mek dongane. Iso wae sebelum sampean donga wis diselametno Allah gitu. Jadi nek Allah ngitungnya zaman nyelametno sampean cara Allah karena saya berkehendak. Karena saya ingin menyelamatkan. Allah udah bisa didikte oleh donga, udah bisa. Jadi donga kita mempertegas tauhid kita bahwa kita hanya berharap dengan Allah. Yang bisa menyelamatkan hanya Allah. Jadi walik-walik mboten ya. Terus mulane bener Sabtu Qadir. Jadi makom nampun dhuwur. Ini hitungane la tahtar jalban nama baladal. Ini mumpung populer. Mergo sampeyan bisa marakiban. Fa inna na'ma wasilatun ilaika bil qismah. Wal bal wa halatun fika wa ingkari. Fasallim lillahi kulli ya'malu ma yasha. Ini sudah masalah-masalah sing prinsip. Tapi nggih ngoten ilmu umpama kaya kula kabeh ya donga-donga ora mandi. Kabeh tapi sampeyan yo ono aja nganggo ilmu kelas tinggi dunya rusak. Kaya isu ninja itu ya penting. Kok dadene dukun-dukun juga tenan. Jadi uang itu nak bener ada di rezeki. Ngene kula tang dari Gus cara jenengan ninja piye? Ninja nguntungno ngake. Gus langsung suka karo ninja. Rozi sampean tuku keri. Mesen kanca-kanca keri Rozi tukang masak. Itu ninja ya kartu mobil keri. Baterainya laris. Dari nawang ngertakno jan ngoten rei. Yes keben. Tapi kan zaman-zaman umpama ana donga kita selamat ya kersane Allah. Ya mau. Tapi gara-gara di Godri, muntah Godri sitok ngrusak tauhid. Mau marang tal Godri soe cara apa sampean tetap selamat. Sakit ngono. Sampean gak usah ngental Godri ya tetap ora di ninja, ora dibunuh. Tapi gara-gara ngental Godri kok malah mati to Godri nek ora apa-apa. Jadi lucu. Ini jenenge ilmu sing rusak. Jadi kacau. Nah, sing kayak Godri gak masalah rusak lu duit, sama rusak duit bayar ini sampai tem rusak. Lah sing untuk duit rusak sumber untuk duit. Saya tuh Godri, kalau kita rusak sumber untuk duit. Dan sampean wis kehilangan duit, kehilangan iman. Lah nak ni sampean niat sudah kok apa Mbah? Sudah kok Mbah? Jika ikut dia, namanya jauh tak betul. Kalau cara dari dia ada mati lah, tu bang tahu terbayang semua di paten ini jalan, tahu kau terima dapat terbayang. Aku lah pribadi, tapi bukan fatwa nih, pulau. Sampai. Dari bangsa ini. Jadi sindiran Allah jelas. Jadi Allah nyeritakno Qarun iku dosa. Mergo zaman diarani juga jabe Qarun innama utituhu ala ilmin inti. Jadi aku iso ngene iki mergo pengetahuan. Contoh paling gampang zaman sampai untuk hidayat. Kita kan gak tahu dengan hidayat. Zaman kita cilik ora tahu kepengen ngalim. Ngerti paringi ngalim mbek pangeran, diparingi iso ngaji. Paringi iso ngaji malah kurang ajar niku. Ono santri ngalim jare barokah. Sampai kecelakaan jari kemarin jadi ini kok terus jadi pengira. Lihat akhirnya kemarin jari baru kayak ini, sing kecelakaan kualat jadi ini, menangan terus. Hanya posisi dia kan terus menangan terus. Baru nak ngalim baru kayak ini, nak kecelakaan kualat jadi ini. Padahal sakit mau nak cara hukumnya apa jelas kan? Santri sing kecelakaan ini, macam tidak ada orang hidup tidak punya musibah. Cara Allah tidak ada hidup yang tanpa musibah. Podo santri ini ngalim ora ono generasi gak diparingi ngalim. Iku wis dadi tugas Allah tiap generasi mesti wonten sing napa
Nah dia dari kiai ilmu ngoten meskipun perasaane santri baru kayak bayai kalau ngalim. Nah santri sing mriko gak apa-apa kan mboten rusak tau kita kan. Sing repot kan kiai ini sing ngomong kan dadi ujug. Nggih. Lha ngeten lho, aku dikei sampean tak kei dhuwit kula, sampean wah ora dikei dhuwit Gus Pak kelar tuku beras. Bener sampean niat pancen tenan tukune beras. Tapi nek kula kan keliru, cara tak kei dhuwit keramangan kan keliru kula posisine sing ngekeki. Paham ya, jadi ilmu itu sensitif, cara Allah sensitif. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu 'alal akhirati bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Wala taqulan aja ngucap sira kabeh iman maring wong italu kang den pateni sapa man fisabilillah. Kowe aja ngucap amatun. Utawi mereka iku mati. Kalbun balik utawi wong akeh wahya unirep kabeh. Jadi wong sing mati fisabilillah hakikate urip. Wala kila tasurun tapi ora ningali sira kabeh. Ini kalau tak cerita menyangkut mati. Cara Allah wong mati saya juga mati. Jadi aja sampai kowe ngucap karo wong sing mati saya iku mati. Balum ahyaun walakil atasurun. Mereka itu hidup tapi kowe ra. Itu mergo ngeten kula nanti mau teng kitab-kitab kados teng Imam Ghazali teng. Jadi menyangkut mati ngeten. Manusa itu hanya istilah pangeran sampean mau teng surat biro. Jadi walakinna sira menanas layak lamun. Istilah pangeran layak lamun wonten kali. Layak lamun itu tidak tahu. Manusia itu kebanyakan tidak tahu. Terus Allah damel badal, cara aku damel badal. Ya alamuna zahiran minal hayatid dunya. Yang diketahui manusia itu zahiran minal hayatid dunya, sing nampak dari kehidupan dunia. Misalnya ngaten, sa'alim-alimnya wong masih wali sumber langit. Nak darani mati wong sing wis gak bergerak jasate. Gitu. Tapi orang tidak akan sampai pengetahuan bahwa roh itu tidak pernah mati, hanya pindah. Intiqalur roh minal alamil fana, dari alam rusak ke alam baqo. Sampeyan agak percaya jajal yang perasaane sampeyan mbiyang. Sampai nak dewi antah jatuh atau pas munajat. Apa iso sampai bayangno sing jenenge kematian? Mesti bener sakit. Terus masa saya bisa berpikir ini tahu-tahu nggak ada dalam peredaran sama sekali. Sampai bisa bayangno kan bener sakit. Sampai bisa bayangno mati dengan arti kecelakaan terus mati jasad nggak berkutik sakit. Bayangno saya yang pernah bersejarah tahu kiri tahu juga tahu mondok tahu macam-macam dengan segala perilaku kita puluhan tahun kok ujuk-ujuk hilang kok peredaran. Apa mungkin? Sama sakit, bayangnya ujung-ujung hilang pikiran sampai terus hilang dari peredaran Adam. Betul sakit. Lah yang diketahui manusia gue kira menal hayat di dunia. Yaitu gue ini penguripan dunia. Mulai wonten sebagian ulama ngendikan sebetulnya semua sains, semua ilmu pengetahuan sanurihim ayatina fil afaq itu untuk iman ilallah. Coba contoh paling gampangnya tadi. Ketika kita miskin Romanto. Ketika kita miskin, itu bayang nongin, anakku ora kelar mangan, mari ra duwe beras. Anakku ora kelar mangan, mari aku ora kelar tuku susu. Iku cara manusia mesti begitu, agar sampean ngeluh, Gus kula melarat Gus mangan mon kangelan. Artinya ora di duwe ra kelar tuku beras. Tapi nek cara Allah jelas boten, nek cara Allah jelas boten. Kan yo akeh sugih blegedhu tetep ra iso mangan, mergo tercekat lehere. Mbok tenge rusak. Mbok saiki lagi koma. Artinya apa? Betapa bodohnya kita dengan segala fakta banyak orang punya beras, punya uang tapi tidak bisa makan karena kondisinya koma atau kondisi tenggorokannya tercekat. Itu artinya mengatakan Karumanto betapa bodohnya kita lagi raiso mangan wae munsurong marrogo ragu beras malah aku raiso mangan padahal nak cara Allah tetap Allah terus nak cara Allah kue raiso mangan dia mergurung tak kersakno mangan cara Allah tetap mergo cara Allah beras itu gak penting mau apa iso gawe beras toh raiso mangan misalnya mau koma tapi selalu kita ini dohir menahaya di dunia yang kita ketahui itu dohir menahaya di dunia jadi unsur Allah itu kalah dari Rabtul Adat Al-Adi dari cara Imam Sanusi yang menjadikan kita sering kufur, sering murtad itu karena Rabtul Adat jadi membiasakan mengkaitkan adat yang adi misalnya saya ini makmur melarang anaknya rasa ngombe susu mari nanti duit kok memurani nanti susu anakku kurang gizi. Ini memang pengetahuan manusia ya alamul ghairu minal hayatid dunya. Nah cara Allah jelas, Allah itu tahu betul elemen-elemen di iri cilik, tahu betul. Artinya Allah tahu betul meskipun gizinya cukup. Allah itu ya elemennya kelainan tetap buruk. Lalu bagi Allah takon ahli medis. Uang paling ngerti ilmu saraf, ilmu tetap ngerti bahwa gizi tidak segalanya, tapi juga kelayakan saraf-saraf yang ada di tubuh itu gitu. Misalnya gizinya penuh, anak juga. Tapi Allah kayak kelainan nih gue sistem pencernaan atau sistem kan tetap nggak bisa gemuk kan artinya bagi Allah unsur yang dirumuskan manusia tidak mesti segalanya nggak mesti segalanya
Contohnya ngeten. Jadi misalnya mari peteng aku ora iso delok. Lara peteng lagi dia picek ora iso delok. Cara Allah kan tetep ngoten. Artinya apa? Saat kita sok tahu sebetulnya hanya sebagian kecil saja yang kita ketahui. Misalnya kita ngomong, wah peteng lan ora iso delok. Nah cara Allah jelas. Ora iso delok ora ono Allah, mergo cara Allah padang lan nek tak picek sampe apa. Artinya unsurnya banyak sekali ya. Nah, dalam hidup kita itu sering ya alamuna zahira min hayati dunya, selalu nganggo ukuran-ukuran zahir terus. Nah, walau manil akhirati huwa filum, ukuran sing menuju akhirat kita lali. Misalnya ukuran sing menuju akhirat kan karuan kabeh unsur krana Allah kan lali gitu. Isen kan ketoke gak keren, gak intelek kabeh kok Allah kan gak keren. Padahal unsur barang lahir malah bodoh ini Pak. Misalnya sampean unsur ora iso delok. Krana peteng kan bodoh. Misalnya padang lah sampean picek kabeh. Berarti kan unsure ora iso delok mari peteng. Peteng misalnya padang kowe picek ora iso delok. Berarti syaratnya delok ya iso delok, iso melek padang. Icek keliru malih. Melek padang, tapi kowe ra terlintas ning pikiran ora iso delok. Sampeyan pas nglamun, ini suasana padang. Cawe itu liwat. Wahyu. Kowe iso ora delok kancam pinggir lho saat detik itu juga. Artinya kan yo padang, yo meripat melek tapi ora iso delok. Karena nggak mungkin dalam satu pikiran dua objek. Itu artinya betapa faktor Allah ini penting sekali. Paham ya? Tapi kita itu tauhid kita rusaknya karena Rabbul Adat al-Adid. Menurut Imam Sanusi itu bahwa kita ini dibodohkan oleh adat. Ini sama Imam Sanusi nyontohkan. Kalau kertas kamu bakar, ini mesti kita akan bilang karena api maka membakar kertas ini. Sehingga kita menunjukkan api ini segala-galanya. Kita lupa bahwa mana itu setiap saat bisa datang. Misalnya gini, kita baru ngomong pas kita nyalakan ternyata orang angin, kita mau hujan salju kan langsung iso bakar. Berarti betapa api ini bisa dilawan oleh hujan salju atau oleh angin. Nah, kalau hujan dan angin yang bisa melawan api, kenapa kita tidak pernah sih berkeyakinan Allah bisa melawan api? Itu menusuk saking bodohnya, sampai itu diterang no. Api tidak bisa bakar kertas kalau saat kamu bakar datang salju atau datang angin. Podo-podo makhluk kue iman itu. Tapi kue orang iso iman, api tidak bisa bakar saat dikesan orang bakar loh. Allah angin itu bisa menang lagi. Lawannya kue nyaman tak? Itu artinya dalam sepenuhnya betapa kita ini mau jadi ceria. Segiailah loh, nah kok. Ini tahu ke kelas tinggi, kita rasa kelas tinggi malah rusak. Enggak kadang kelas tinggi jadi rezeki kayak susi ninja itu. Justru karena orang itu iman jadi rezekinya ngake. Dan itu kita tidak bisa ngelawan rezeki, kan sensitif. Contohnya ini kasus si Romanto, mau sesuai sunnah Rasul. Artinya nak sholat itu nggak juga serban. Itu apa itu? Justru nggak sesuai sunnah Rasul. Akhirnya butuh ketemu model itu. Dengan kalau nanti tanggung tikus, cara jenengan nganggo jubah itu sunnah Rasul apa adat lu ngarap cangkemmu ya. Moga darani sunnah Rasul sak atas apa itu. Darani sunnah Rasul tenanan nganggo jalu jubah. Repot kan ora. Ngomentari ndak jubah sunnah Arab, sunnah Rasul. Wong Arab nak kalau jubah nih pakai nada. Repot kan itu ilmunya repot banget. Ini sing enak ilmu pengeran nganti mati nih. Paham gitu, jadi ya alam kurang gue kira menal hayat itu ya. Jadi senengannya manusia itu nganggu ukuran dohir itu hayat itu ya. Bang, lah ini termasuk mati, ini kan termasuk merantau. Jadi itu Mas Ahmad misalnya mati itu cara Allah orang. Mungkin Allah nak narifi mati orang. Mati inti kalau jasad, inti kalau roh, bidai roh sampai alam fana ke alam bakok. Jadi inti kalau tidak pernah mati. Lalu misalnya saat ini juga si amati kan langsung menghadapi alam lain. Bahkan wong iso Mas berbayang mati. Takon wong paling kafir, ku iso bayang dari Adam, dari ada menjadi tidak ada. Roh mboten saged. Kemarin iso bayang mati. Mosok aku tahu berperilaku minang itu hilang meneh kok peredaran. Terus bayangan sampean itu akan ada terus sambungan dari hidup. Nah itu berarti mengerumuskan tidak ada mati itu lebih mudah sebetulnya. Bang, ya, nonton dawa inama kurik tulil abad sekali kita diciptakan artinya untuk selamanya. Nyatanya gak iso Mas Romanto, sampean bayangno tidak ada masa depan ini, sampean bisa bayangno. Ujung-ujung jenenge Mustafa hilang kok peredaran. Tetap bayangno, buat disiksa. Bahkan orang kafir, orang Kristen, orang Yahudi itu direwangi-wangi perang agama kan bayangno hidup kemudian kan.
Cuma cara versinya beda itu. Orang Kristen meyakini pertolongan Isa Al-Masih ditebus macam-macam. Makanya wala taku lima yuktalu fi sabilillah. Jangan katakan wong sing mati fi sabilillah itu amat. Nah, bal ahyaun wala tasyurun. Mereka itu hidup tapi kowe ora. Lah hakikate niku sing cara Allah. Nah, wong sing mati ora mati saya hakikate mboten mati, ya cuma ora terhormat. Jadi bedanya nak mati saya itu arwah